Tinggalkan suami dan dua anaknya, seorang PMI Hong Kong asal Tulungagung ini mengaku nyaman punya pasangan jeruk makan jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Berbicara tentang jeruk makan jeruk di kalangan PMI, otak pasti langsung traveling ke PMI Hong Kong ya teman-teman. Saya rasa sebenarnya di negara manapun pasti ada hal seperti itu, cuma di kalangan PMI Hong Kong itu yang paling viral ya. Apakah di sana emang jeruk makan jeruk sebanyak itu? Ada yang tahu? Boleh komen guys. Pastinya masih banyak PMI Hong Kong yang masih ada di jalan lurus, cuma mungkin ada beberapa yang emang mereka suka sesama jenis, cuma kitanya juga nggak bisa menghakimi mereka karena itu emang udah menjadi pilihan hidup mereka dan juga hak pribadi mereka ya. Dilansir dari suara BMI.com, tinggalkan suami dan dua anaknya, TKW Hong Kong asal Tulungagung ini mengaku nyaman punya pasangan cowok jadi-jadian sesama jeruk. Kisah ini bermula saat seorang suami yang bernama DI, 45 tahun, asal Tulungagung mengisahkan jika dirinya memutuskan hidup menduda dan rela merawat dua anaknya. Ia bercerai lantaran istrinya yang merupakan buruh migran Indonesia atau BMI atau TKW di Hong Kong memilih tidak pulang ke kampung halamannya. Istri DI yang berinisial KY tergolong masih muda karena meski mempunyai dua anak, kini usianya baru 31 tahun. Sejak awal pandemi itu, istri saya sebenarnya pulang ke Indonesia tapi tidak ke rumah, kata DI pada hari Selasa 19 Oktober 2021. Kepulangan KY disebut suaminya ke rumah perempuan tomboy yang beralamatkan di kabupaten lain, yakni di Sidoarjo. Dia pulang ke rumah wanita yang ia sebut sebagai suami, bahkan hingga saat ini belum bisa kembali ke Hong Kong, ujar DI. Hubungan antara keduanya retak saat KY dengan akun Facebooknya sering melakukan live dan memposting foto-foto kemesraan dengan cowok jadi-jadian yang merupakan sesama TKW. Lama-lama saya jijik, sudah diingatkan tapi malah menjadi-jadi. Saya harus mengambil keputusan meski berat bagi anak-anak. Media ini berusaha menghubungi akun yang disebut DI milik KY melalui perpesanan messenger. KY tidak menceritakan banyak tentang berakhirnya hubungan keluarganya, namun ia mengungkapkan alasan jatuh cinta pada sesama jenis meski tidak secara gamblang. 3 tahun lebih saya sering bergaul dengan wanita ketimbang pria, tutur KY, dan mengizinkan dikutip agar jika mantan suaminya membaca bisa introspeksi diri. Selain itu, KY mengungkapkan kebencian terhadap laki-laki yakni suaminya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan lahir dan batin. Alasan kerja sering capek, penghasilan juga pas-pasan, akhirnya saya putuskan merantau ke luar negeri ini. Di Hong Kong, teman-teman sesama TKW mampu memberi kenyamanan dan bahkan sering disebut saling membantu memecahkan masalah saat komunikasi dengan keluarga. Lama-lama saya mencoba dan memutuskan lebih nyaman kok sama beb saya atau beb suami saya, terang KY. Meski ia suka sesama jenis, KY memastikan dirinya adalah perempuan yang tetap menjalani kehidupannya sebagaimana umumnya. Di mantan saya dulu, saya sebagai ibu, di sini sama, saya juga sebagai istri. Penampilan dan kewajiban saya tetap tidak ada yang berubah. Saya tidak dandan tomboy karena memang saya bukan laki-laki, tegasnya. Ia menolak apa yang dilakukan sebagai penyimpangan, namun memilih menggunakan istilah pilihan hidup yang harus dijalani dengan berbagai alasan untuk membenarkannya. Zaman sekarang suka sesama jenis itu udah biasa gitu ya guys, udah so up banget, udah banyak banget, bahkan udah nggak ditutup-tutupi lagi. Walaupun ya kalau bagi saya, menurut saya pribadi ya, itu masih merupakan hal penyimpangan.
atau enggak seharusnya hal seperti itu terjadi sebagaimana yang diajarkan oleh Islam ya. Tapi kembali lagi itu hak masing-masing pribadi. Kalau di Taiwan itu udah diperbolehkan guys, nikah laki-laki sama laki ataupun cewek sama cewek itu udah diperbolehkan sama pemerintahnya, sama presidennya. Sebelumnya di Taiwan itu kalau suka sesama jenis boleh tinggal bersama, hidup bersama, cuma nggak diperbolehkan menikah. Cuma kalau sekarang udah boleh menikah. Pasti PMI Taiwan udah banyak yang tahu berita ini ya. Next berita ini ada pengumuman penting ya dari JBNI khususnya untuk PMI Hong Kong. Ada sebuah akun Facebook atas nama Joko Susilo, dia menggunakan kartu nama IMWU atau Indonesian Migrant Worker Union untuk menawarkan jasa. Akun Joko Susilo ini menawarkan bantuan seperti urus paspor, urus KTP Hong Kong, dan juga urus kontrak kerja. Dan si pelanggan ini terima jadi pastinya dengan membayar sejumlah uang ya. Dalam postnya JBNI menuliskan, kami di IMWU menegaskan bahwa kami tidak mempunyai pengurus atau anggota bernama Joko Susilo dan juga tidak memungut biaya untuk pelayanan yang kami berikan. IMWU adalah serikat buruh migran yang bertujuan untuk mendidik, memberdayakan, dan membela hak-hak buruh migran Indonesia di Hong Kong dan Makau. Sebagai bentuk pelayanan, kami IMWU juga menyediakan berbagai jenis pelayanan seperti perburuhan, penahanan dokumen, overcharging, kesehatan, dan masih banyak lagi tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Kami meminta kerjasama semua pihak tanpa terkecuali yang mengetahui pihak-pihak manapun yang meminta imbalan atas nama IMWU atau menggunakan nama IMWU ketika memberikan pelayanan, mohon segera melaporkan kepada pengurus pusat IMWU. Demikian pengumuman kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jadi IMWU ini menegaskan ya bahwa tidak ada pungutan biaya pada saat IMWU memberikan bantuan ataupun pelayanan kepada teman-teman PMI yang ada di Hong Kong. So, buat teman-teman PMI Hong Kong harus super hati-hati ya, sekarang banyak banget penipuan, hati-hati sama fake account. Dalam komen ini bisa dilihat ada seorang PMI yang tanya ke Joko Susilo untuk ganti KTP ya. Katanya kalau pergi sendiri ke KJRI itu rame ya, antri dulu, kalau mau cepat bisa lewat dia dalam 3 atau 5 hari sudah siap. Katanya biayanya untuk pengurusan ganti KTP ini $3.000. Wah, ini mahal banget ya teman-teman. Katanya nanti setelah siap KTP-nya langsung dipanggil ke KJRI buat ambil KTP-nya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.